Juni yang lalu. Namun ceritanya masih terus bergulir sampai sekarang. Apa yang membuat cerita tentang Formula E ini menjadi berkepanjangan dan terus bergulir hingga saat ini adalah bahwa yang awalnya ini adalah kegiatan olahraga, ternyata setelah ditelusuri di dalamnya ada indikasi tindak pidana korupsi. Dan yang membuat ceritanya juga menjadi makin seksi adalah karena yang terlibat di dalam kasus ini tidak lain dan tidak bukan mantan gubernur DKI Jakarta yang sekarang menjadi calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem untuk ikut bertarung di Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menceritakan kronologi mengenai ajang balap Formula E ini hingga berakhir menjadi terindikasi kasus korupsi. Pada bulan Juli tahun 2019, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan bahwa Jakarta akan menjadi tuan rumah ajang bergensi balap Formula E tahun 2020. Sebulan kemudian, Gubernur DKI Jakarta mengklaim bahwa Pemprov DKI Jakarta hanya membutuhkan dana 343 miliar untuk mensukseskan kegiatan tersebut, dan keuntungan yang mungkin didapat oleh DKI Jakarta bisa mencapai 1,2 triliun rupiah. Apakah cerita ini hanya fantasi belaka Gubernur DKI Jakarta ataukah akan menjadi kenyataan? Ikuti terus ceritanya. Gubernur DKI Jakarta lalu menunjuk badan usaha milik daerah, yakni PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan balapan Formula E tersebut. Lalu Jakpro melakukan pertemuan dengan para pengelola Formula E di New York, Amerika Serikat pada bulan September tahun 2019. Di bulan yang sama, bulan September 2019, pihak pengelola Formula E melalui situs resminya mengumumkan bahwa Jakarta akan menjadi tuan rumah balapan Formula E pada tanggal 6 Juni tahun 2020. Setelah semua cerita yang bombastis tersebut, lalu muncul beberapa masalah. Yang pertama, ketika menentukan lokasi di mana ajang balap mobil tersebut dilaksanakan, pemerintah Pemprov DKI Jakarta tergesa-gesa memutuskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan di sekitaran Monas. Tapi penunjukan wilayah Monas sebagai lokasi ajang dari kegiatan tersebut ditentang oleh pemerintah pusat melalui Menteri Sekretaris Negara. Penunjukan Monas dilarang dengan alasan bahwa Monas masuk dalam kawasan cagar budaya, artinya tidak boleh dirusaki. Nah,
Akhirnya pemerintah DKI Jakarta bingung untuk menentukan di mana lokasi akan dilaksanakan kegiatan balapan tersebut. Kebingungan tersebut belum juga usai, timbul masalah baru. Kita tahu bahwa seluruh dunia pada tahun 2020 dan 2021 itu diporak-porandakan oleh wabah virus COVID-19. Tidak terkecuali Indonesia. Pemerintah akhirnya melarang masyarakat untuk berkerumun, berkumpul untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan karena itu ajang balap Formula E yang tadinya sudah diumumkan akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni tahun 2020 lalu ditunda ke tahun 2022. Masalah yang ketiga dan yang paling menarik, yang ceritanya sampai sekarang juga masih berdengung, adalah mengenai alokasi dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut. Setelah pertemuan Jakpro dengan para pengelola Formula E di New York pada bulan September tahun 2019 tersebut, tiba-tiba beredar surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, yang isinya kurang lebih rincian mengenai komitmen fee kegiatan balap mobil Formula E yang dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2019 hingga 2024, yang total secara keseluruhannya mencapai 2,3 triliun rupiah. Ini hanya komitmen fee, belum biaya pelaksanaan dari kegiatan balapan tersebut, belum juga biaya proyek pembangunan infrastrukturnya. Hanya komitmen fee mencapai 2,3 triliun rupiah. Di dalam surat itu juga Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta atau Dispora DKI Jakarta mengingatkan Gubernur DKI Jakarta bahwa kalau komitmen fee yang sudah disepakati itu tidak dibayar oleh pemerintah DKI Jakarta yang nominalnya mencapai 2,3 triliun tersebut, tidak dibayar kepada pengelola Formula E, maka Pemprov DKI Jakarta bisa diseret ke peradilan arbitrase internasional. Setelah surat itu beredar, akhirnya Jakpro yang ditugaskan oleh Pemprov DKI Jakarta tadi untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut akhirnya melakukan renegosiasi dengan pengelola Formula E tersebut. Dan hasil dari negosiasi ulang tersebut memutuskan bahwa kegiatan balapan Formula E di Jakarta itu dilaksanakan 3 kali berturut-turut dari tahun 2022 hingga 2024 dengan nominal fee-nya itu mencapai 560 miliar. Setidak-tidaknya itu pengakuan dari pihak Jakpro sendiri. Sementara menurut hasil audit BPK di dalam LHP-nya itu angkanya bukan 560 miliar tetapi 653 miliar, dan yang sudah dibayar oleh Pemprov DKI adalah 563 miliar. Artinya masih ada tunggakan sebesar 90 miliar yang harus dibayar oleh Pemprov DKI sebagai komitmen fee-nya di luar biaya pelaksanaan. Dan biaya pelaksanaannya sendiri untuk kegiatan 3 tahun berturut-turut 2022, 2023, dan 2024
itu mencapai 450 miliar rupiah. Untuk pembangunan infrastrukturnya sendiri itu mencapai 60 miliar rupiah. Jadi sobat sekalian bisa kalkulasi sendiri. Komitmen fee-nya 653 miliar, biaya pelaksananya 450 miliar, dan biaya pembangunan infrastrukturnya sendiri mencapai 60 miliar. Itu angkanya di atas 1 triliun rupiah. Dan apakah keuntungan bagi Jakarta dari kegiatan Formula E yang sudah dilaksanakan pada bulan Juni yang lalu? Dan kegiatannya masih lagi 2 kali, 2023 dan 2024. Dan apakah cerita bombastis Gubernur Anies di awal tadi yang mengatakan bahwa DKI Jakarta hanya butuh dana 343 M untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut dan bisa menghasilkan keuntungan mencapai 1,2 triliun. Itu cerita yang realistis atau hanya angan-angan belaka? Nah, sekarang kenapa kasus ini menjadi terindikasi kasus ada tindak pidana korupsi di dalamnya? Setelah KPK melakukan investigasi, ternyata ajang balap Formula E ini itu juga dilaksanakan di beberapa negara lain, termasuk di Amerika. Dan hasil investigasi mereka bahwa di negara-negara lain tidak ada itu biaya komitmen fee yang nilainya sefantastis yang dibayarkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Bahkan di Amerika diceritakan bahwa tidak ada itu biaya komitmen fee. Lalu untuk apa biaya sebesar itu? Nah, itulah yang diselidiki oleh KPK hingga saat ini. Apakah komitmen fee itu memang benar-benar sesuai kesepakatan atau ada indikasi perbuatan melawan hukum, tindak pidana korupsi terjadi di sana? Memang masih dalam proses penyelidikan oleh pihak KPK dan belum ada penetapan status tersangka atas kasus ini. Tetapi ceritanya menjadi besar dan terus bergulir sampai saat ini karena yang terlibat, seperti yang saya katakan dari awal tadi, bahwa salah satu orang penting di negeri ini, beliau adalah Gubernur Anies Baswedan yang sekarang sudah diusung oleh salah satu parpol, dicalonkan presiden tahun 2024. Itulah sedikit kronologi kisah balapan Formula E yang diselenggarakan oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta, yang mereka sendiri mengklaim bahwa ajang tersebut sudah sukses. Apakah suksesnya itu hanya di kata-kata atau memang faktanya juga ada? Ya, kita hanya perlu ikuti dan amati terus kisah selanjutnya. I know you told